Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidas syuhur wa unzila fihil qur'anu fi lailatul qadr wa farada 'alaina as-siyama liman sabar wa syakar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nazzala minas samaa'i ma'an wa rizqan biqadar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin bil Qur'ani was sunnah awil khabar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaquna la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah sekitar 20 hari kita akan mendapatkan hari yang mulia, namanya Sayyidus Syuhur, yaitu Ramadan, di mana fadilah, keutamaan, keistimewaan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Untuk itu Allah mewajibkan bagi umat Islam untuk melaksanakan puasa Ramadan ini untuk meningkatkan kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini sebuah ibadah yang sangat efektif untuk mengendalikan diri kita supaya jati diri, nafsu dan karakter kepribadian kita ini senantiasa mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas berbagai kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, termasuk kemuliaan dalam bentuk kesempurnaan ciptaannya di dalam tubuh kita yang antara lain disebut oleh Allah sebagai nafsu. Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan kelengkapannya, termasuk kesempurnaan ciptaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ini ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Bahkan manusia ini memiliki keutamaan yang melebihi dari lainnya, karena kita semuanya diberi otak atau akal pikiran. Bahkan kalau kita ini mau mengkonektifkan, menghubungkan dengan nilai spiritual kita yang ada di dalam lubuk hati kita, ini akan menjadi manusia yang sempurna di tengah kehidupan umat manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah melalui Rasulnya sudah mengingatkan. Kesempatan 20 hari ini barangkali ada di tahun-tahun sebelumnya itu yang masih memiliki ruang kosong karena tidak melakukan ibadah puasa, itu juga masih ada kesempatan. Karena tempo dulu yang kita tidak berpuasa dalam kondisi yang memungkinkan tetapi enggan untuk melakukannya, atau dalam keadaan sakit ya tanpa ada darurat gitu.
itu seandainya kemudian kita tidak berpuasa, itu berarti kehilangan keistimewaan dan keutamaan. Oleh karena itu, baginda Rasul tetap masih mengingatkan kepada kita. Karena besarnya fadilah dan keutamaan, selain manfaat yang secara efektif kita itu bisa terkendali emosi kita itu. Tidak gampang marah, tidak gampang membenci, apalagi melakukan tindakan kekerasan dan semaunya saja. Na'udzubillah min dzalik, karena ini tidak memiliki butir-butir ruhaniyah yang terpancar dari nur ilahiyah. Na'udzubillah min dzalik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia ketika mendapatkan limpahan harta kekayaan itu cenderung lalai terhadap hal-hal yang prinsip di dalam dunia akhiratnya. Seakan-akan dunia ini segalanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini mumpung masih ada kesempatan, ya, diri kita, keluarga kita, karena adanya rukhsah. Tapi kalau kita itu meninggalkan tanpa rukhsah, itu berarti kehilangan fadilah dan keutamaannya. Bahkan seandainya puasa yang kita tinggalkan tanpa adanya rukhsah atau udzur, itu digantikan 1 tahun puasa, itu tidak cukup. Tetapi kalau kita ini berusaha, berikhtiar sekuat tenaga supaya kepribadian kita ini menjadi manusia yang bersih, dan insya Allah kebersihan ini akan terpancar petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan urat nadi kita, gerakan kita, pikiran kita, perbuatan kita ini untuk berbuat santun, berbuat ramah dengan lingkungan, berbuat dan menunjukkan nilai kasih sayang di hadapan umat manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man aftara yauman min ramadhana min ghairi udrin, barang siapa yang tidak melakukan ibadah puasa tanpa adanya uzur. Makanya kalau kita melihat di sepanjang jalan ada orang yang tidak berpuasa, itu harus jernih pikiran kita. Kemungkinan dia itu dalam kondisi sakit, kemungkinan dalam kondisi masyaqqat yang tidak memungkinkan mereka itu untuk melakukan puasa. Maka ini harus dilakukan dengan husnudzon. Tinggal memperbaiki jati diri kita. Jangan menampakkan suudzon, apalagi menanamkan kebencian terhadap orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, man aftara yauman min ramadhana min ghairi udrin wala maradin lam yakdihi siyamud dahri wa insomahu. Kalau ada orang yang tidak berpuasa tanpa adanya uzur, tanpa adanya rukhsah, maka yang bersangkutan itu tidak cukup digantikan puasa 1 tahun. Tapi kesempatan ini, kalau kita itu merasa bersalah, merasa sadar bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang sempurna dan mensyukurinya, insya Allah kesempatan untuk bertobat masih terbuka. Dan insya Allah niat kita ini akan bisa melebur berbagai macam kesalahan. Allah Subhanahu wa taala, wa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Barang siapa yang bertobat dan beriman dan disertai dengan amal soleh, maka segala keburukannya itu akan digantikan oleh Allah dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menaburkan kasih sayang di lubuk hati kita yang terdalam,
memiliki potensi untuk menggerakkan jiwa dan raga kita ini untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, saudara kita, bangsa kita, negara kita, dan tanah tumpah darah kita ini. Kita berbuat baik lingkungan. Bukankah baginda Rasul sudah mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini bukan hanya ditujukan sesama umat manusia saja. Apakah itu beragama atau tidak, ini tentunya kita harus berbuat baik demi perdamaian kemanusiaan. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah juga mengingatkan irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Tanamkanlah kasih sayang terhadap lingkungan, apakah itu terkait dengan kebersihan. Ciptakan kebersihan itu semaksimal mungkin sehingga ini indah di mata Allah dan di mata umat manusia. Karena apa? Allah itu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan itu mencintai keindahan. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini nanti kita sambut dengan rasa cinta dan kasih sayang, supaya apa yang akan kita lakukan nanti atau apa saja yang sudah kita lakukan itu benar-benar memiliki manfaat dalam kehidupan kita untuk menjernihkan berbagai macam kesalahan, baik itu sikap, tutur kata ataupun tindakan. Karena itu kita perbanyak untuk silaturahim, membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah sehingga tidak bisa melakukan ibadah puasa atau aktivitas lainnya. Tentunya ini tanggung jawab kita bersama. Dan itu nilainya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang melimpah. Pastikan tindakan kebaikan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika perbuatan itu jelek juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, persiapkan diri kita mumpung masih di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memperbanyak zikir, memperbanyak amal di bulan Sya'ban ini demi untuk menyongsong dan menyambut bulan suci Ramadan, sehingga bulan Ramadan itu di hati kita ini senantiasa memiliki kesenangan untuk mengkaji, untuk bersilaturahim, apalagi ini menggali nilai-nilai Al-Quran, supaya nilai-nilai Al-Quran itu bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari ini. Al-Quran sudah memberikan tuntunan kepada baginda Rasul untuk umatnya, supaya kebahagiaan itu tidak miliki sendiri, tetapi kemuliaan dan kebahagiaan itu dimiliki bersama. Karena sesungguhnya kehidupan kita ini adalah bagaikan satu tubuh, di mana satu orang yang merasakan kenikmatan, insya Allah kita ikut bersenang. Jangan sampai terjadi ada orang menerima kenikmatan kemudian kita taburkan kebencian, ataupun sebaliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa perjuangannya ini mendapatkan banyak tantangan, banyak mendapatkan perlawanan, tetapi ini bukan semata-mata untuk memperberat umat manusia. Kehadiran agama ini sesungguhnya adalah untuk meringankan manusia di dalam mencapai cita-cita dan harapannya. Karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di penghujung perjuangannya itu Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah itu, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'dadu. Ini penerjemahan departemen itu menurut hemat saya kurang pas. Karena terjemahannya itu jangan sampai kebencianmu membuat kamu itu, kebencianmu terhadap orang lain itu membuat kamu kemudian
berbuat melampaui batas. Disentuh kakinya, ditendang. Itu enggak. Tapi ini sebenarnya menurut gramatikal bahasa Arab, jangan sampai kebencian orang lain terhadap dirimu. Ini yang sebenarnya itu terjemahannya begitu. Jangan sampai kebencian orang lain terhadap dirimu, kemudian kamu itu melakukan tindakan melebihi batas. Di ayat lain itu jangan sampai kebencian orang lain terhadap dirimu itu kemudian kamu tidak berbuat adil. Ini menurut gramatikal bahasa Arabnya itu sesungguhnya itu. Karena kalau diterjemahkan jangan sampai kebencianmu terhadap orang lain, itu berarti menunjukkan kebolehan benci kita terhadap orang lain. Ayat ini didukung oleh firman Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 14 itu. Wa yudhib wa yudqulubihim wa yatubullahu ala man yasha. Wallahu alimun hakim. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 15 itu menegaskan Allah menghilangkan panas hatinya Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad dalam perjuangan dicaci maki, dilempari batu, apalagi itu keluarganya disekat, dibunuh, ditindak dan dimusuhi. Ini sudah tidak ada lagi. Ini adalah potensi untuk pengendalian diri terhadap nafsu kita. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Kenapa di dalam Al-Qur'an ini mendahulukan fujuraha daripada wa taqwa? Karena potensi nafsu ini memang lebih potensial untuk melencengkan cita-cita dan harapan kita. Tetapi kalau kita ini mau mengendalikan diri kita ini dengan nilai-nilai kebaikan, Pak, insya Allah ini akan bisa melebihi ya kemuliaan ciptaan selain umat manusia. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapapun kondisi kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh kesenangan, jangan dipandang sebagai sesuatu beban yang berat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan ini sesungguhnya adalah untuk meringankan kehidupan kita supaya bisa jernih, bersih dan mencapai kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Inna ahsanal kalami kalamullah wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa siraban munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilal jannati zumara. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaquna la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala azza min qail wa asdaqul qailin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi warḍ 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum al-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat rabbana ij'alna lana wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair waj'alna wa iyyahum minal muhibbin wal muttaqin wa la taj'alna wa iyyahum minal ma'asin wal fasiqin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid din wal rijal. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.